Oke, halo teman-teman semua. Selamat datang di Mentoring Lab Advance 1 ya, yang merupakan salah satu materi atau salah satu matkul yang akan menjadi UAS kalian nanti. Nah, di pada kesempatan kali ini, aku mau bahas dua problem. Dua problem yang sebenarnya punya persentase paling besar di UAS nanti, yaitu consignment sales dan juga home office and branch. Nah, kebetulan soal yang dipakai di sini adalah soal tahun 2022-2023, yaitu adalah soal angkatan aku sendiri yang aku kerjain tahun lalu. Nah, jadi dua problem tersusah, semoga kita bisa ya belajar dengan baik ya. Semoga teman-teman bisa nangkep dengan baik dan aku juga bisa menyampaikan sesuai dengan keinginan teman-teman semua. Nah, pertama aku akan mulai dari soal satu, yaitu consignment sales. Consignment sales di sini biasa itu ada dikasih keterangan-keterangan seperti persentase tentang komisi, kemudian juga setoran DP-nya berapa persen, dan lain sebagainya. Nah, kita akan mulai dari baca keterangan dulu. Di sini Muko merupakan perusahaan yang menjual berbagai jenis susu, di mana Muko itu melakukan penjualan dengan dua cara, baik secara langsung maupun konsinyasi atau consignment. Penjualan consignmentnya dilakukan dengan bako, di mana produk yang dititipkan atau dikonsignmentkan ini adalah sea salt milk. Kesepakatan yang disetujui antara Muko dan Bako adalah sebagai berikut. Nah, berarti di sini kita udah bisa identifikasi teman-teman bahwa konsainornya itu adalah si pihak Muko, itu orang yang menitipkan. Itu adalah konsainor. Sementara konsaini itu adalah orang yang dititipkan, sehingga di sini kasusnya adalah Bako. Nah, kita mulai ke transaksi yang pertama. Atau sebelumnya bahkan teman-teman bisa baca dulu keterangan yang ini. Yang pertama, jika ada produk yang belum terjual, maka akan tetap disimpan oleh Bako. Oke, kemudian jika Bako belum menerima penerimaan penjualan konsinyasi secara kredit di akhir periode, maka Bako nggak perlu menyerahkan piutang tersebut. Kemudian yang ketiga, Muko memberikan komisi 20%, kemudian Bako juga akan membayarkan setoran DP sebesar $1 per botol setiap barangnya dikirimkan, dan juga biaya konsinyasi atau biaya consignment ini akan ditanggung oleh si konsignor, yaitu si Muko, dan hanya 3/5% dari seluruh biaya consignment. Kecuali biaya ongkos kirim, di mana full akan ditanggung oleh si konsainornya atau si mukonya. Kalau begitu, tanpa panjang-panjang kita langsung mulai ke transaksi yang pertama ya, transaksi di tanggal 1 Juni. Di tanggal 1 Juni, Muko sebagai pihak konsainor itu mengirimkan si salt milk dengan total nilai faktur 5.000, di mana ada markup 20% dari nilai faktur. Oke teman-teman, di sini bakal sering banget ya kata-kata nilai faktur, nilai faktur, nilai faktur. Nilai faktur itu sebenarnya apa? Nilai faktur sebenarnya adalah nilai jual ya. Biasa kalau ada transaksi itu mereka akan bikin faktur penjualan. Nah, faktur penjualan itu menggunakan tentu nilai harga jual. Nah, sementara kalau misalkan dalam transaksi pengiriman barang dari konsainor ke konsaini, yang dicatat dari sisi konsainor itu adalah sebesar COGS-nya, sebesar cost-nya. Maka dari sini kita harus menghitung dulu berapa COGS-nya. Oke. Di sini produk yang dikirimkan adalah 1.000 botol dan juga ada ongkos kirim $7,5 per dus, di mana satu dus dapat memuat 25 botol susu. Oke, kita mulai dari pertama ya, jurnal untuk si pengiriman barang. Untuk pengiriman barang ini jurnalnya template, teman-teman bisa ikutin, yaitu consignment out, consignment out ya. Terhadap apa? Terhadap merchandise, shipment on consignment. Merchandise shipment on consignment ini seperti akun inventory ya, yaitu inventory kalau dikirimkan kan berada di sebelah kredit. Nah, maka seperti ini. Terus nilainya adalah sebesar nilai harga COGS-nya. Tapi di sini cuma dikasih tahu sebesar nilai faktur. Nah, berarti kita harus otak-atik. Di mana di sini nilai faktur tuh kita udah sepakat tadi ya adalah nilai jual. Berarti kita bisa pakai rumus nilai jual. Ya, nilai jual itu didapat dari COGS ditambah markupnya 20% dari nilai faktur. Berarti tambah 20% dari nilai jual. Nah, kayak begini. Berarti di sini kalau kita mau balik, teman-teman ya, mau kita balik, itu menjadi 100% nilai jual, kurangi 20% nilai jual, sama dengan COGS. Nah, berarti COGS-nya itu adalah 100% kurang 20%, ya udah 80% nilai jual. Nah, berarti di sini sama ketika kita mau hitung COGS-nya, berarti nah di sini ya, nilai jualnya itu adalah 5.000. Berarti by the way di sini dibagi ya. Aku lupa masukin. Berarti COG ya. Bentar.
Ini oke, udah bener guys. Maaf. Di sini udah bener ya, yaitu COGS sama dengan 80% nilai jual. Berarti COGS-nya itu kan 80% dikali nilai jual. Nilai jualnya di situ adalah 5.000. Seperti ini. Berarti yang nanti dicatat di dalam akunnya, di dalam consignment out terhadap ininya itu adalah si 4.000-nya. Berarti seperti ini. Kita catat sebesar nilai COGS ya, kalau di bagian akun ini. Kemudian di bagian consignee, dari sisi consignee, apakah ada pencatatan? Nggak ada ya. Di sini no entry. Dan ini penting banget di ujian karena ada nilainya, ada poinnya. Jadi teman-teman wajib juga tulis no entry-nya ketika nggak ada transaksi sama sekali. Nah, itu pertama tuh, transaksi pengiriman barang. Tapi dalam satu kotak 1 Juni ini sebenarnya tuh ada transaksi lain, yaitu pengiriman atau ongkos kirim ya, ada ongkir. Nah, kalau ongkir itu rumusnya atau jurnalnya itu udah pasti consignment out terhadap cash. Ya, karena kita kan bayar ongkir biasa pakai cash. Kemudian kita lihat di sini atas pengiriman ini mau membayarkan ongkos kirim $7,5 per dus, di mana satu dus itu memuat 25 botol susu. Nah, yang dikirim di sini teman-teman itu adalah 1.000 botol. Berarti 1.000 botol kita bagi dulu dengan 25 supaya kita dapat ada berapa dus yang dikirimkan. Setelah itu baru dikali 7,5. Nah, sehingga dapat 300 di sini sebagai si ongkirnya. Dan di sini sama no entry. Nah, lanjut lagi. Kalau teman-teman ingat, tadi sebelumnya kita udah baca keterangan di awal, kalau ketika ada pengiriman barang, maka akan ada yang namanya uang muka, yaitu sebesar 1.000 atau lebih tepatnya $1 ya per botol. Nah, oleh karena itu, kita juga harus bikin jurnalnya. Itu dimana kalau dari sisi konsignor, dia kan menerima uang ya, menerima uang muka. Maka di debitnya adalah cash. Kreditnya apa? Kreditnya itu adalah advance payment, atau dalam bahasa Indonesianya adalah uang muka from consignee. Itu sebesar berapa? Di sini kirim 1.000 botol dan harga uang mukanya adalah $1 per botol. Maka ya udah, ya di sini cashnya berarti didapat 1.000 dan advance payment-nya di sini juga tinggal ambil aja. Nah, kalau di sini karena konsignee kan mengirimkan uang, berarti mereka ada transaksi, maka perlu dibuat jurnalnya, yaitu karena di sini mereka mengeluarkan uang kas, berarti dibalik aja sebenarnya teman-teman. Dibalik aja advance payment to consignor terhadap cash dari sisi consignee, yaitu mereka membayarkan uang muka besar 1.000 sama. Nah, mungkin kalau di bagian nomor 1 ini, yang transaksi pertama sebenarnya consignee itu nggak perlu catat apa-apa, tapi bisa dikasih notes ya. Kasih notes aja, cukup notes, yaitu ya notesnya terserah kalian sih, mendapatkan 1.000 botol susu. Kemudian harganya ini adalah berapa? Nah, kalau harga tadi itu kan dari nilai faktur. Nilai fakturnya 5.000 dan dikirim 1.000 botol. Artinya ya udah harga satuannya itu adalah $5. Oke, harga satuannya $5 per botol. Nah, ini untuk jurnal yang pertama. Selanjutnya, kita lanjut ke transaksi yang kedua. Transaksi kedua berarti ada di tanggal yang 15 Juni. Di 15 Juni, si Bako ini menjual kain wol dan feta cheese dengan total penjualan 140.000, lebih tepatnya 14.000, di mana 50% diterima tunai, sisanya kredit dengan termin 210 N per 30. Serta terdapat ongkos kirim FOB shipping point sebesar 1.200. Nah, kita selesai dulu deh per kalimat ya. Di sini ada penjualan yaitu kain wol dan feta cheese, yang dimana itu merupakan produk dari Bako ya. Karena kalau teman-teman ingat, yang dikirimkan untuk dititipkan itu adalah si salt milk. Dan di sini ada kain wol dan feta cheese, artinya nggak perlu dianuin, nggak perlu dicatat sebagai consignment sales. Dan catatannya seperti jurnal biasa, yaitu cash, HR, dan juga sales revenue. Oke, ini penjualan reguler gitu. Senilai 14.000 dan dia bilang 50%, 50%. Tinggal dibagi 2 aja.
Nah, ini untuk jurnal pertama. Kemudian lihat, ada ongkos kirim sebesar 1.200, tapi pakai FOB shipping point. Kalau teman-teman ingat ya, SOP shipping point itu yang kirim atau yang bayar ongkirnya itu adalah pembeli. Sehingga di sini si Bako itu sebagai penjual, mereka nggak perlu catat apa-apa. Oke, berarti cukup satu yang ini aja. Lanjut, di kalimat kedua. Selain itu, terdapat juga Bako menjual sea salt milk sebanyak 35% dari total barang yang dikirimkan, di mana 80% tunai dan 20% kredit, dan mengeluarkan ongkos kirim $0,3 per botol FOB destination point. Nah, di sini nih, baru yang dijual itu adalah sea salt milk, sehingga perlu dibikin pencatatan dengan format consignment sales. Yaitu di mana di sini dia bilang 20% kredit, artinya masih cash AR terhadap apa? Nah, terhadapnya ini yang berbeda dari jurnal biasa, di mana kita ada akun namanya consignment in. Yaitu di sini akun pengganti sales revenue yang dipakai untuk transaksi consignment. Yaitu sebesar berapa? Kita lihat. Dia bilang 35% dari total barang yang dikirimkan. Artinya 35% dikali total barang yang dikirimkannya itu ada 1.000. Benar ya? Ada 1.000. Nah, maka 35% dikali 1.000 nih. Baru deh dapat 350. Tapi itu baru barang, belum dikali harga. Harganya berapa? Harganya kita udah buat tadi di bagian notes, yaitu dengan harga $5 per botol kali 5. Oke, berarti seperti ini. Baru deh dipisah, cash-nya dia 80% dan AR-nya 20%. Seperti ini. Kemudian dia juga bilang ada ongkos kirim $0,3 per botol destination point. Nah, destination point artinya yang bayar penjual. Oleh karena itu di sini si Bako perlu bikin jurnal. Tapi jurnalnya itu karena di sini adalah yang berkaitan dengan consignment ya, berkaitan dengan consignment, maka bukan pakai freight out lagi atau freight expense, melainkan pakai consignment in. Oke, pakai akun consignment in karena di sini penjualannya itu bersangkutan dengan konsinyasi, sehingga dibutuhkan akun consignment in ini untuk mencatat akun beban, akun sales itu pakai consignment in terhadap cash ya. Dia membayarkan beban sebesar 0,3 per botol dan per botolnya tadi adalah terjual 350 botol ya. Berarti segini. Ada bayar ongkir sebanyak 105. Di sini paling perlu dikasih notes terjual 350 botol. Nah, beres. Kemudian kalau kalian mencatat penjualan consignment itu selalu lengkap ada paket yang kedua, yaitu adalah pencatatan terhadap jurnal komisi. Karena kalau teman-teman ingat lagi di atas, dia bilang akan memberikan komisi 20% setiap produk yang dijual. Artinya di sini juga harus bikin jurnal komisi tersebut ya, di mana jurnalnya itu adalah sama consignment in terhadap commission. On apa? On consignment sales. Oke, yaitu di sini consignment in-nya kita isi dengan dia penjualannya tadi adalah 1.750 dan dibilang ada uang komisi 20%. Ya udah tinggal dikalikan dengan 20% untuk mendapatkan commission on consignment sales-nya sebesar 350. Nah, kalau udah seperti ini, udah ada 3 nih, penjualan biasa, kemudian juga yang consignment in terhadap cash ini untuk freight, dan ada juga komisi. Berarti kalau gitu, yang jurnal di transaksi untuk consignment di tanggal 15 Juni udah selesai. Berarti di sini jangan lupa karena penjualannya cuma ada di sisi consignee, consignornya nggak ngapa-ngapain, ya udah nggak usah jurnal apa-apa, no entry aja. Selanjutnya kita next ke jurnal ketiga. Transaksi ketiga di tanggal 24 Juni. Di tanggal 24 Juni, Bako menerima pelunasan piutang atas penjualan kain wool dan feta cheese. Oke, di sini ada pelunasan piutang. Ya, pelunasan piutang berarti ada cash dan AR. Tapi teman-teman lihat di nomor kedua, jurnal kedua, dia itu terminnya 2/10. Artinya dia akan mendapatkan diskon 2% setiap pembayaran di bawah 10 hari. Nah, di sini kebetulan dari 15 Juni ke 24 Juni, 24 kurang 15 itu baru 9 hari. Artinya dia masih mendapatkan diskon ya. Berarti di sini ada sales discount. Oke, ada sales discount untuk bonus ya kepada si pembelinya karena dia udah bayar sebelum 10 hari. Nah, nilainya berapa? Ya udah tinggal ambil aja dari transaksi nomor 2 ini.
yaitu 7.000 AR-nya. Cash-nya itu berarti tinggal 98% karena udah ada diskon, dan diskonnya adalah 2%. Ya, seperti jurnal seperti biasa lah ya, jurnal AD. Nah, di sini karena yang transaksinya cuma ada di sisi consignee, maka consignornya no entry. Lanjut ke transaksi berikutnya di tanggal 25 Juni. Tanggal 25 Juni, si Bako melakukan pembayaran secara tunai atas beban yang terjadi selama bulan Juni yang terdiri dari beban utilities, beban iklan, dan beban sewa. Beban yang berasal dari kegiatan utama Bako itu adalah sebesar 40% dan sisanya dari kegiatan konsinyasi. Nah, ini artinya di sini dia ada beban, dan bebannya itu terjadi karena dua aktivitas. Ada aktivitas biasa, regular sales dia, dan juga aktivitas consignment-nya. Kalau gitu di sini kita bikin tabel ya, nggak bingung. Di sini expense, ya tadi ada utilities, ada salaries, aku lupa. Oh, advertising. Ada advertising dan ada rent. Nah, di sini masing-masing totalnya itu untuk utilities adalah 1150, untuk advertising itu 400, dan rent itu 700. Nah, dari total ini kita harus bagi nih, gimana yang reguler, ada yang consignment. Bentuk yang reguler itu dia bilang tadi 40% ya, 40% berasal dari kegiatan kegiatan bisnis utama sebesar 40% dan sisanya berasal dari konsinyasi. Artinya untuk yang reguler dikali 40%, yang biasa gitu ya. Dan sisanya itu 60% itu berasal dari konsinyasi. Tapi begini doang cukup nggak? Loh, belum, karena dalam ini nanti kalau teman-teman baca ya di soal, dia itu nggak semua ditanggung, melainkan hanya 3/5-nya yang ditanggung oleh si pihak konsainornya. Biaya konsinyasi yang ditanggung Muko hanya sebesar 3/5. Maka dari sini kita pun harus bagi lagi. Ya, masih harus kita bagi lagi di sini. Yang ditanggung konsainor dan ditanggung sendiri. Yang ditanggung konsainor itu adalah 3/5-nya ya. 3/5 biaya konsinyasi. Berarti cuma 414, 240, dan 414, 144, dan 252. Dan ditanggung sendiri itu adalah sisanya ya. Bisa dari sini dikurangi ini. 276 sampai lain-lain. Nah, artinya kalau mau kita bagi lagi ya teman-teman. Mau kita bagi lagi, berarti yang total dibayar sendiri. Atau total dibayar sendiri lah ya. Nah, total dibayar sendiri itu adalah yang dari reguler dan juga yang tidak ditanggung, alias yang tidak ditanggung yang mana ya? Nah, ditanggung ini, tidak ditanggung aja deh, tidak ditanggung. Nah, berarti yang total dibayar sendiri itu adalah reguler dan juga yang tidak ditanggung. Sementara yang bisa ditanggung nanti itu adalah yang si ini. Oke, berarti sekarang baru kita buat jurnalnya. Untuk penjualan atau jurnalnya, itu kita bedakan ya, yang ditanggung sendiri dengan yang dibayarkan. Kalau dia ditanggung sendiri, itu kita catat seperti biasa. Tapi kalau dia bisa dibayarkan nanti oleh si pihak konsainornya, bisa di-reimburse istilahnya, itu akan kita masukkan ke dalam akun consignment in. Seperti yang aku bilang tadi, setiap transaksi yang berkaitan dengan sales, dengan expense, itu akan diganti ke akun consignment in atau consignment out. Dari sini consignment in, itu untuk yang bisa di reimburse, dan sisanya ya udah utilities expense, advertising expense, dan rent expense. Sisanya adalah cash karena dibayar utang. Kemudian yang consignment in, ingat ini adalah beban-beban yang bisa ditanggung. Berarti teman-teman tinggal total aja. Yang total ditanggung berarti yang ini ya, ditotalin. Ya. Kemudian utilities expense berarti ambil yang ini, yang total dibayar sendiri. Advertisingnya juga sama, ambil yang ini, dan rentnya pun demikian. Sehingga nanti totalnya tinggal ditotalin semua. Oke, seperti ini. Kita harus ingat, harus dibedain mana yang ditanggung sendiri dan mana yang bisa ditanggung oleh pihak konsainornya. Sementara di sini karena yang bayar itu adalah si konsaini, maka si konsainor yang nggak usah bikin apa-apa, no entry. Untuk jurnal tanggal 25 Juni, itu kayak begini. Lanjut lagi.
tanggal 24 Juni. Di sini Bako berhasil menjual 150 botol lagi secara tunai. Ongkos kirim sebesar 45 destination point. Oke. Berarti di sini kita bikin jurnal biasa lagi ya, yaitu tunai. Berarti cash terhadap consignment in. Ya, kenapa consignment in? Karena ini penjualannya si salt milk. Karena itu merupakan barang titipan. Nilainya 150 botol, harganya tadi ada di atas ya, $5. Nah, jangan lupa di sini ada yang namanya pengiriman ya, berarti ada dan juga pengiriman itu destination point. Nah, maka di sini kita juga perlu bikin jurnalnya. Jurnalnya sama seperti yang di atas. Jangan pakai freight expense, tapi kita pakai consignment in. Terhadap apa? Terhadap cash, karena kita kan bayar ongkir sebesar 45 ya, tadi ada di atas, ada di soal. Dan yang terakhir, ini udah satu paket, kalau ada penjualan consignment, pasti ada yang namanya commission. Nah, jurnalnya pun sama seperti yang di atas, yaitu consignment in terhadap commission. Sebesar apa? Sebesar 20% dari penjualannya. Di 20% kali 750 alias 150. Seperti ini. Ini sebenarnya sih kayak ngulangin jurnal yang atas ya, jadi aku nggak begitu dalamin lagi. Dan dari sisi consignor, seperti biasa, dia nggak ada transaksi, ya nggak usah dibikin apa-apa, no entry. Terus tanggal 28 Juni udah, tanggal 30 Juni. Nah, tanggal 20 Juni ini kelihatannya simpel ya. Dia cuma bilang pada akhir periode dilakukan pelaporan dan penyetoran uang tunai, di mana si BA, yaitu si konsaininya, menahan 20% dari saldo untuk kelancaran di periode berikutnya. Nah, kalau dia udah ada bilang, udah ada kata kunci membagikan cash, itu kalian artinya diminta untuk membuat yang namanya sales account. Oke, disuruh buat sales account. Berarti sales account dibuat di sisi konsaini. Maka mari kita buat. Nah, di sini untuk sales account, apa aja sih isinya? Ya, intinya sales account tuh isinya adalah apa ya? Isinya adalah penjualan dikurangi dengan beban, sehingga uang itu yang nantinya akan dibayarkan ke si consignor. Nah, kita mulai dulu dari penjualannya ya, dari consignment sales. Di jurnal-jurnal atas, sebenarnya sales account tuh tinggal nambah-nambahin dari jurnal atas. Tadi udah ada 2 kali penjualan consignment, ya udah tinggal kita tambahin. Jadi penjualan consignment ada di sini dan ada juga di bawah yang barusan kita buat di sini. By the way, ini lebih enak dibikin ini ya, bikin catatan. Ini terjual 150 botol tadi ya. Ini sebenarnya nggak wajib catatan pribadi teman-teman aja, cuman ini nanti akan membantu di belakang. Nah, consignment sales-nya ada 2.500. Selanjutnya, kita kurangi dengan beban-beban. Ya, dikurangi dengan charges atau beban. Nah, kita mulai dari yang pertama, yaitu charge-nya apa aja. Charge-nya itu jelas. Tadi ada 3 bebannya di sini. Ada utilities, ada advertising, dan juga ada rent expense. Kita pindahin aja. Nah, teman-teman, yang masuk ke dalam sales account ini, kan tadi ada yang dibayar sendiri dan ada yang ditanggung ya. Nah, kalau khusus untuk yang masuk ke dalam sales account, karena sesuai, ini kan untuk yang terjadi atau berkaitan dengan konsinyasi. Dan ini tuh menentukan berapa banyak yang dibayarkan konsaini kepada konsainor. Maka, untuk nilai yang diambil, itu pun nilainya yang bisa di reimburse alias yang ini. Berarti ambil yang 414, ambil yang 114, dan 252. Nah, itu untuk biaya-biaya beban doang. Selain itu, bebannya itu ada lagi yang lain. Itu apa? Tadi ada freight atau ada ongkir. Dan ongkir ini, sesuai di soal tadi, kalau teman-teman ingat, itu ongkirnya bisa dibayar sepenuhnya. Berarti teman-teman ambil yang ongkir-ongkirnya. Ya, ini nih, ongkir. Kemudian ongkir, ditambahin semuanya. Dan terakhir, jangan lupa, setiap penjualan consignment itu ada juga commission. Nah, commission juga perlu tambahin ke dalam sales account ini. Yaitu tadi di sini ada commission, di sini pun bawah ada commission. Sehingga kalau teman-teman totalin akan dapetin ini namanya total charge ya. Setelah itu teman-teman tinggal totalin dan dikurangi aja. Ya, tinggal dikurangi aja. Di sini nanti jadi akunnya adalah consignment in.
Ini tinggal atas kurang bawah. Itu sales dikurangi dengan beban-bebannya. Setelah itu, kalau teman-teman ingat, tadi di awal-awal setelah pengiriman itu ada yang namanya uang muka. Nah, uang muka di sini juga perlu menjadi pengurang karena artinya kan si konsaini udah bayar dari awal. Jadi saat dia mau mengembalikan uang, uangnya itu dipotong dengan yang di awalnya. Nggak usah dibayar sepenuhnya, melainkan karena udah ada DP di awal, dibayar yang sisanya aja. Dikurangi dengan advance payment. SP payment-nya berapa? Nah, SP payment-nya teman-teman jangan tinggal tok ambil segini ya. Jangan. Karena kita perlu kali dia dengan proporsi. Yang baru terjual itu kalau teman-teman lihat di sini 350 botol dan di sini 150 botol. Artinya belum semuanya terjual. Oleh karena itu teman-teman pun perlu kali juga proporsi, yaitu yang terjual dibagi totalnya 500 bagi 1000. Berarti ada advance payment sebesar ini 500 sebagai pengurang ya di sini. Sebagai pengurang. Nah, setelah itu nanti dia akan dapat yang namanya balance. Nah, terus udah gitu aja. Belum ya. Karena kalau teman-teman ingat di soal yang baru aja kita baca, dia bilang akan menahan 20% dari saldo untuk kelancaran consignment. Artinya di sini ada yang remittance and close atau ada yang ditahan yang dia nggak bisa dibayarkan semua karena ada yang ditahan. Sebesar berapa? 20% dari ini. Tapi apakah cukup? Nah, jangan sampai kelewatan ya. Karena aku udah bilang keterangan itu penting. Maka kita lihat lagi. Di sini dia bilang ada jika belum menerima pembayaran penjualan konsinyasi pada akhir periode yang bagian kredit, maka tidak perlu menyerahkan hasil piutang tersebut. Nah, di sini dia ada penjualan AR ya. AR ada penjualan kredit untuk consignment dan belum dibayarkan. Yang dibayarkan cuman yang reguler doang. Artinya, di 350 ini juga nggak perlu dimasukin, teman-teman. Nggak perlu dibayarkan, alias boleh ditahan dulu karena si pihak konsaininya aja belum dapat duitnya. Masa udah dia dibayarin sih ke pihak konsainornya? Itu kan nanti seperti menjual piutang gitu. Nah, karena seperti itu ditahan dulu ya, alias belum boleh dibagikan 350-nya ini. Sehingga remittance and close atau uang yang ditahan oleh si konsaininya sebesar 458. Sehingga yang benar-benar dibayarkan kepada konsainornya ya, itu cuman sisanya alias 82 ya. Alias 82. Nah, baru nih ini sales account udah kita buat dari tadi panjang ya. Baru deh kita bikin jurnalnya. Jurnalnya karena di sini itu adalah transaksi transfer uang, maka baik sisi konsainor maupun konsaini harus catat. Di pihak konsainor catat apa? Catatnya seperti ini jurnalnya. Yaitu ada pertama dia kan kalau teman-teman pusing boleh pelan-pelan kayak gini ya. Dia kan ada bayarin cash ya. Ada bayarin cash karena kan ya udah dia mau bayar cash ke si konsaini. Arti dari konsainor ya ke konsainor maksudnya. Maka di sini ada cash. Cashnya berapa? Cashnya itu adalah sebesar yang dibayarkan dia, yaitu 82. Kemudian juga dia itu kan sebelumnya udah bayar ya, udah bayar advance payment, dan di sini dia jadi pengurang. Maka saat jurnal ini advance payment-nya pun juga harus dikreditkan karena saldo awalnya kan tadi kalau teman-teman lihat saldo awalnya di debit ya, di debit. Maka setelah di sini karena berkurang dia taruh di kredit. So advance payment to consignor. Lanjut. Di sini dia ada menahan uang, teman-teman. Ada menahan uang milik si konsainor karena ya belum bisa dibalikin. Maka di sini perlu dicatat juga. Ya, dicatat juga nama akunnya adalah payable to consignor. Sebesar apa? Sebesar ini. Dan ini juga sama advance payment-nya sebesar yang ada di sales account-nya. Tinggal masuk-masukin. Nah, sisanya itu akan dimasukkan ke dalam akun consignment in. Oke. Sebesar apa? Sebesar sum atau total dari ininya. Oke, atau teman-teman bisa sebenarnya ambil dari sini kan udah ada nih akun consignment in. Ya, seperti itu. Selanjutnya dari sisi consignornya harus bikin jurnal nih. Ini pindahin ke bawah aja deh ya. Sini.
30 Juni. Nah, di sini si pihak konsain menerima uang, dari si konsaini. Kemudian juga sebenarnya di sisi konsainor itu tinggal balik-balikin aja. Kalau di sini advance payment-nya ada di kredit, maka di sini advance payment-nya ada di debit. Tapi bukan to, melainkan from dan consignee. Kemudian juga kalau di sisi kanan itu payable, di sisi sini receivable. Karena dia itu sebenarnya ada uang yang bisa diterima, cuman karena ditahan, maka dicatatnya sebagai receivable. Receivable from consignee. Oke, kemudian yang terakhir, bukan yang terakhir sih. Nah, di sini tuh kita sebenarnya kayak bikin jurnal pengakuan beban dan revenue ya. Dimana di sini nanti ada akun consignment out. Di sini pun ada consignment out. Oke, di sini kita isi dulu yang advance payment from consignor, tinggal ambil. Ini juga tinggal ambil. Nah, sisanya itu adalah 2 consignment out di sini. Nah, ini sebenarnya apa sih? Nah, teman-teman, kalau teman-teman pusing, di sini aku tambahin komen. Kalau consignment out itu ada di posisi debit, itu artinya dia mencatat beban, ya, beban yang bisa di reimburse. Oke. Sementara kalau consignment out-nya ada di sebelah kredit, itu artinya dia mencatat consignment sales-nya. Oke. Dia mencatat consignment sales-nya. Maka di sini dia kan mencatat beban. Artinya mencatat beban, teman-teman bisa tinggal ambil dari yang ini nih, yang total ini nih. Total ini semua alias yang ini. Dan consignment out itu kan mencatat sales-nya, teman-teman tinggal ambil dari atas. Dan jadilah dia. Udah balance belum? Coba kita lihat. Di sini total 2.500 dan di sini udah 2.500 juga. Artinya sisi debit kreditnya udah balance, tanggal 30 Juni udah selesai. Oke, di sini adalah sales account. Intinya kita mau bagiin uang dari consignee ke consignor. Nah, di sini hitung-hitungnya ada di sini. Berapa sih uang yang benar-benar bisa dibagikan? Yang setelah dipotong dengan beban yang bisa dibayarkan, yang bisa direimburse, kemudian dipotong dengan uang DP, dibayar dengan uang yang ditahan, jadi sisa segini doang. Kemudian kita lanjut ke yang berikutnya. Kelihatannya sih udah habis, tapi sebenarnya belum. Karena di sini ada satu tabel lagi lah ya, yang harus dibikin. Yang namanya adalah expense analysis. Expense analysis itu adalah tabel atau laporan yang dibuat oleh konsignor, yaitu mencatat atau mau menghitung kira-kira beban yang benar-benar terjadi untuk konsignor mereka atau untuk konsignment mereka tuh berapa dan berapa keuntungan atau kerugian yang didapatkan dari kegiatan konsinyasi ini. Maka di sini kita akan hitung expense yang terjadi nanti dikurangi dengan penjualannya. Kita mulai dari charge from consignor, yaitu beban ataupun penjualan beban ya, beban yang dijual atau dikeluarkan oleh consignor. Yang pertama itu adalah COGS atau cost of goods sold. Di sini untuk expense analysis tuh sebenarnya ada formatnya, yaitu total sold remaining. Nah, kalau teman-teman ingat ya, total sold remaining ini teman-teman bisa ambil dari atasnya ya. Total itu maksudnya adalah total yang dikirimkan. Tadi kalau teman-teman ingat dia mengirimkan 1000. Dan sold tadi dia udah ada jual 350 dan 150. Artinya sold-nya itu adalah 500. Dan remaining-nya udah tinggal dikurangin. Kemudian COGS. Nah, COGS ambil dari mana? Kalau teman-teman ingat di jurnal paling pertama, tadi kan kita ada catat jurnal ini ya, jurnal untuk pengiriman, dan pengiriman itu dicatat sebesar COGS. Maka COGS untuk total ya bisa diambil dari atas. Nah, ini nih yang dibagi ke sold dan remaining. Ini yang butuh proporsi, perhitungan proporsi. Dimana untuk sold itu artinya ini 4.000-nya dikali dengan sold-nya 500 dibagi dengan totalnya. Dan remaining tuh sama. Ini dikali yang remaining-nya dibagi total. Ini untuk COGS, cost of goods sold. Kemudian juga kalau teman-teman ingat di atas ya, saat pengiriman barang si konsignor ini mengeluarkan uang juga. Ya, mengeluarkan uang juga, yaitu sebesar apa? Sebesar
nih sebesar 300 ya untuk bayar ongkos. Untuk bayar ongkos kirim. Nah, ini juga dibagi ya ke dalam sold dan remaining. Karena di 500 kita pakai persen langsung bagi 2 aja ya. Bagi 2. Nah, ini adalah charge from consignornya. By the way, di sini nggak kurang rapi, aku rapin bentar ya. Harusnya di sini, ini harusnya di sini. Nah, expense analysis. Oke, ini adalah charge from consignor. Selanjutnya, yang di sini biaya itu bukan cuma keluar di consignor, melainkan juga keluar di sisi consignee, sehingga perlu juga yang namanya charge from consignee. Oke, di sini kita akan catat biaya yang terjadi dari sisi consignee, yaitu tadi ada apa aja? Ada yang ini nih, 3 ini nih, yang utilities, advertising, dan rent. Nah, itu tinggal dimasukin, totalnya pun tinggal ambil dari yang sales account sebenarnya. Bentar, first value. Oke, not responding. Sebentar ya guys, agak nge-lag. Agak nge-lag dikit, sebentar, ngebug. Oke, aku share lagi. Oke, tadi yang ngebug ya. Nah, di sini ambil nilainya juga sama dari sales account. Ini face value. Nah, terus untuk yang ini kita belakangan aja deh ya. Kita masukin dulu deh semua expense-nya. Di sini juga sama. Tadi itu kalau teman-teman ingat bagian consignee dia juga ada mengeluarkan ongkos kirim yang nanti bisa di reimburse. Atau sebenarnya ya teman-teman tinggal ambil ini semua sih sebenarnya. Ambil ini semua. Kalau males ngafal ini ya tinggal ambil ini semua. Yaitu nilainya pun sama, tinggal ambil dari sini. Dimana di sini tuh maksudnya adalah cost atau biaya-biaya yang terjadi dari sisi consignee. Terjadinya pas lagi di consignee. Nah, untuk utilities, advertising, dan rent, itu teman-teman untuk pembagiannya masih sama ya. Pakai seperti ini, tinggal dibagi 2. Ini bagi 2. Ini pun bagi 2. Sama nih berlaku untuk 3-nya. Kenapa gitu? Karena ini kan masih terjadi untuk keseluruhan. Nah, berbeda dengan freight dan commission. Di sini nggak usah teman-teman bagi 2 atau dibagi kali dengan 500 per 1000. Kenapa nggak perlu? Karena, ya teman-teman, karena untuk beban yang terjadi atas freight dan beban yang terjadi atas commission ini, itu sebenarnya baru terjadi saat ada penjualan. Oke, baru terjadi saat ada penjualan, sehingga dia itu hanya terjadi di bagian sold aja. Sementara yang ini, itu bebannya mau dia ada penjualan, mau dia nggak ada penjualan, tetap ada. Oke, atau beban yang terjadi untuk semuanya. Jadi perlu dibagi proporsi. Sementara yang ini beban yang terjadi saat penjualan doang, maka langsung nggak usah dibagi dengan proporsi, langsung aja dimasukin tok gitu. Sehingga di sini kita bisa dapetin total charge-nya. Total charge teman-teman tinggal totalin dari atas. Nah, total charge-nya segini, dan kalau teman-teman ingat, kita kan tujuan bikin expense analysis mau tahu ya, berapa dia untung atau rugi sih. Jadi maka di sini kita bandingkan dengan consignment sales-nya, di mana consignment sales-nya itu bisa teman-teman ambil dari sales account nih sebenarnya. Nah, consignment sales-nya 2.500. Nah, dari sini total charge dia punya beban 3.000, tapi sales-nya cuma 2.500. Artinya dia perusahaan rugi ya. Ada rugi. Sebesar apa? Sebesar selisihnya. Ada rugi sebesar 705. Maka di sini perlu kita buat jurnal. Jurnalnya sama di 30 Juni ya, di akhir bulan. Yaitu apa? Nah, di sini kan perusahaan atau si ininya rugi ya. Rugi itu biasa selalu ada di sisi debit. Maka ada consignment loss terhadap consignment out ya. Consignment in itu untuk consignee, consignment out itu untuk consignor. Sebesar 705.
Dan dari sisi consignee, karena nggak ada apa-apa, ini kan penjualan consignment ya, punyanya consignor, berarti di sini nggak ada apa-apa alias no entry. Nah, artinya di sini untuk transaksi normalnya sudah selesai sampai expense analysis. Tapi di ujian nggak segampang itu karena teman-teman diminta jurnal penutup juga ya dengan metode periodic study. Nah, kita buat juga closing entries. Di bagian closing entries untuk yang consignment sales sebenarnya nggak banyak. Ya teman-teman tinggal closing apa aja, tinggal closingnya itu ada untuk bagian merchandise shipment dan juga untung atau ruginya aja. Oleh karena itu kita tutup ya. Tutup yang pertama. Kita menutup consignment shipment-nya. Nah, consignment shipment kalau teman ingat itu dia ada di sebelah kredit. Dia ada di sebelah kredit, maka ketika ditutup pun dia pindah ya ke sebelah debit karena jurnal penutup ya. Kita mau tutup, dia pindahkan ke sini. Nilainya berapa? Nilainya sebesar nilai ini, 4.000. Dan di kreditnya pakai akun biasalah ya untuk temenan closing entries itu selalu keluar income summary. Yang pertama, yang kedua kita tutup loss-nya. Oke, loss sebelumnya ada di debit, mau kita tutup, ya udah dia pindah ke sebelah kredit. Sebesar berapa? Sebesar yang ini. Kemudian pasangannya apa? Ya seperti biasa, pasangannya kalau bukan income summary apalagi. Dari sisi consignor itu aja, sekarang kita move on ke sisi consignee. Dari sisi consignee yang kita tutup tuh sebenarnya sedikit aja, yaitu untuk commission, untuk sales, dan juga ada di diskon nggak, ada return nggak, dan lain sebagainya. Kita mulai dari awal. Ya, dari salesnya dulu, kita selalu tutup sales. Nah, sales di sini ada nih. Sebesar apa? Sebesar 14.000. Sales itu selalu ya, sales itu kan saldo normal di kredit, ketika ditutup dia pindah ke kredit. Kemudian juga ada di sini itu commission, teman-teman. Commission itu ada saldo normal di kredit. Maka ketika mau ditutup dia pindah ke debit. Yaitu tinggal ambil dari ini 350 dan ini 150. Udah. Selanjutnya adalah expense. Ya, expense teman-teman bisa ambil dari sini sebenarnya. Dari jurnal ya. Karena sebenarnya closing entries itu semua angkanya dari jurnal. Jadi tinggal ambil dari jurnal. Dan kalau udah, teman-teman ingat lagi, kira-kira masih ada lagi nggak ya? Kita lihat-lihat, sebenarnya masih ada satu lagi. Yaitu, teman-teman ingat, ada tadi diskon. Oke, diskon juga perlu di closing. Sebesar, berapa nih diskonnya? Itu 140. Closing. Dan kita lihat, sisi debit sama kredit, banyakkan mana? Oh, banyakkan sisi debit. Artinya, income summary-nya ada di sisi kredit. Kita buat balance. Itu sebesar 12.920. Dan selesai deh untuk satu problem, yaitu yang bagian consignment. Nah, semoga teman-teman paham ya. Kalau ada pertanyaan atau apa, boleh ditanyakan aja ke aku. Bisa dari Teams ataupun dari Line, dari WA. Mungkin nanti bisa teman-teman tanya ya ke panitia senatnya. Tenang aja, nanya sama aku gratis, nggak bayar. Ini untuk satu transaksi, ya satu soal, yaitu soal consignment sales. Karena perihal waktu, kita selanjutnya aja ya ke problem yang kedua, yaitu home office and branch. Nanti teman-teman kalau misalnya aku jelasin agak kecepatan, bisa di replay ya. Oke, home office and branch. Ini adalah soal dengan proporsi paling besar, 30%. Kenapa paling besar? Karena sebenarnya ya, untuk transaksinya paling banyak. Kemudian juga dia dari general, ada adjusting, ada closing, dan juga ada elimination. Oke, kita mulai aja lah ya ke transaksi pertama. Di sini teman-teman bisa baca dulu sebenarnya, cuman kalau di awal ini itu nggak kepake. Karena sebenarnya yang kalimat-kalimat ini akan kepakainya nanti waktu mau bikin closing, mau bikin adjustment. Kita mulai dari yang pertama. Oh ya, di sini paling baca ya, tahu aja lah ya home-nya siapa. Home-nya adalah Simon bla bla bla, dia ada di New York. New York. Kemudian branch-nya bla 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 bla. Nah, dia buka cabang di Los Angeles dan San Francisco. Los Angeles. Ya, branch pertamanya dan branch keduanya ada di San Francisco.
Dah, paling itu aja yang perlu teman-teman masukkan. Francisco pakai C, Francisco. Udah, kita mulai dari transaksi pertama. New York, yaitu si homonya, mengirimkan atau membeli barang dari supplier sebesar 500.000, membayar secara tunai, 40%, sisanya kredit, loss bla bla bla. Los Angeles dan San Francisco juga sama, membeli supplier, dibayar tunai, sisanya kredit. Oke, ini masih jurnal biasa ya teman-teman, jurnal nggak perlu diajarin, yaitu jurnal purchase. Di sini dia bayar pakai cash ada, dan bayar pakai accounts payable juga ada. Ini juga berlaku untuk tiga-tiganya, karena tiga-tiganya sama, cuman purchase, yaitu untuk New York dia purchase-nya 500.000, kemudian dibayar pakai tunai itu 40%, sisanya kredit. Kemudian Los Angeles, dia itu 150.000, 35% tunai, sisanya kredit. Yang San Francisco dia itu 200.000 dan sama. Ini 35%, sisanya kredit. Dah. Ya seperti ini, masih jurnal ya anak-anak lah ya. Jurnal anak SD. Di mana cuman ada jurnal purchase terhadap cash ataupun AP. Selanjutnya kita ke transaksi yang kedua. Nah, di sini baru transaksi yang pengiriman barang nih. Di mana kantor cabang Los Angeles dan San Francisco menerima barang dari kantor pusat dengan nilai faktur 350 dan 200.000. Dengan markup 20% untuk yang San Francisco dan 18% untuk Los Angeles. Nah, di sini berarti ada pengiriman barang ya. Dan kalau pengiriman barang, ini jurnalnya udah pasti, yaitu ada branch, kemudian shipment to branch. Di sini dia mengirimkan ke Los Angeles dan Francisco. Kita bikin satu-satu ya, dari yang Los Angeles dulu. Kita bikin dari Los Angeles dulu. Ini aku singkat jadi LA ya. Dan UIP. Nah, apa sih ini jurnal ada brand, shipment to branch, UIP. Nah, maksudnya di sini itu adalah si home itu mau mengirimkan barang ke Los Angeles. Ketika home kirim barang, itu dalam barangnya tergantung atau terkandung dua hal, yaitu ada cost-nya dan juga ada markup-nya. Nah, shipment to branch itu dia mau mencatat, cost-nya. Sementara UIP itu mau mencatat markup-nya. Nah, maka di sini kita bagi dua. Si branch itu bisa teman-teman langsung ambil dari nilai faktur, yaitu nilai penjualan ya. Tadi udah dibahas di konsen. Pakai nilai penjualan, yaitu untuk Los Angeles sebesar 350.000 nih. 50.000. Nah, shipmentnya berapa? UIP-nya berapa? Shipmentnya tadi apa? Shipmentnya itu adalah cost-nya. Dan UIP adalah markup-nya. Di sini dia bilang untuk Los Angeles, markup-nya adalah 18% dari nilai faktur. Berarti UIP-nya ini adalah 18% dari nilai faktur. Sehingga sisanya itu adalah cost-nya. Alias sekitar 82%. Itu adalah si cost-nya. Nah, di sisi sini kita juga harus catat ya. Yaitu catat apa? Catat shipment from HO terhadap HO. Yaitu ya, senilai ini, senilai nilai faktur. Oke teman-teman, kalau misalkan di dalam home office and branch ketika pengiriman barang, si home itu akan mencatat dua, yaitu COGS dan markup. Tapi kalau misalkan dari sisi branch, mereka akan mencatat totalnya aja langsung. Jadi akan langsung mencatat nilai fakturnya. Maka seperti ini. Kemudian di sini ada dua ya. Satu lagi untuk cabang Los Angeles kita buat. Sorry, maksudnya San Francisco. Sama jurnalnya. Di sini bedanya dia untuk San Francisco SF. Di sini totalnya itu adalah 200.000 dan dia bilang markupnya adalah 25% dari nilai cost. 25% dari nilai cost. Berarti 25% dari shipment to branch ini yang menjadi cost-nya. Tapi di sini kita nggak tahu cost-nya berapa. Oleh karena itu, kalau misalkan kasusnya seperti ini, teman-teman harus pakai persamaan matematika. Di mana di sini nilai jual
Nilai jual itu nilai faktur atau harga jual ya. Sama dengan cost atau COGS ditambah markup. Ditambah markup. Dan di sini markupnya itu adalah 25% dari cost-nya. Itu 25% dari COGS. Maka di sini nilai jual itu sama dengan 125% COGS ya. Nilai jualnya di sini adalah 200.000. Sama dengan 125% COGS. Nah, maka teman-teman udah di sini bisa cari tahu COGS-nya itu adalah si 200.000 dibagi 125% ya. Di sini pakai persamaan matematika. Jadi untuk shipment to branch-nya adalah ini dibagi 120%. 125 ya, dibagi 125%. Dan UIP-nya adalah 25% dari shipment-nya, 25% dari cost dikali 25%. Jadi deh segini. Ini hal yang berlaku sama untuk brand San Francisco, itu juga harus catat jurnal yang sama, yaitu shipment from HO dan HO. Sebesar berapa? Sebesar nilai faktur ya. Kalau dicatat branch itu cukup nilai fakturnya aja. Oke. Untuk 2 udah selesai. Kita next ke 3. Yang 3, hasil penjualan yang dilakukan oleh New York, Los Angeles, dan San Francisco masing-masing sebesar bla bla bla, sisanya 40% tunai dan kredit. Oke, di sini cuman penjualan ya. Penjualan apa sih jurnalnya? Emang harus diajarin, nggak perlu ya. Yaitu cash AR terhadap sales revenue. Ini sama untuk ketiga-tiganya, karena di sini cuma mau mencatat penjualan. Untuk si home, si New York dia sebesar 1125. Untuk si ini 950 dan ini 900. Bener ya? Untuk Los Angeles di sini Los Angeles 950. Oke, bener. Paling tinggal ininya, ini 40% tunai, sisanya kredit. Ini coba ya, bisa nggak ya? Oke, nggak bisa. Oh, bisa. Bisa copy paste aja. Oke. Nah, jurnal biasa ya, hanya mencatat penjualan. Kita lanjut ke transaksi yang keempat. Di sini kantor pusat membelikan truk untuk 2 cabang dengan rincian bahwa Los Angeles mendapatkan 2 truk, San Francisco mendapat 1 truk dengan total 100.000. Tapi disalah catat, menjadi memberikan truk sebanyak 2 unit untuk masing-masing cabang. Nah, di sini ada salah catat ya, berarti kita catat sesuai dengan yang diinginkan soalnya, yaitu yang pura-pura salah. Di sini ada pengiriman truk untuk si branch. Maka untuk jurnalnya, truk itu kan vehicle ya. Nah, maka akan ada vehicle di kredit di sisi home office-nya atau di sisi New York-nya. Karena dia mengeluarkan vehicle untuk diberikan kepada branch, yaitu totalnya di sini 300.000. Nah, di sini jurnalnya itu kita akan masukin si branch-nya ya. Kita masukin branch-nya yaitu senilai berapa? Di sini dia bilang harusnya si Los Angeles 2, San Francisco 1, tapi salah catat, masing-masing 2. Karena masing-masing 2, berarti ya udah nilainya sama dong, kita bagi 2. Seperti ini. Ini kita catat pura-pura salah ya, sesuai yang diinginkan soalnya. Dan dari sisi branch yang gimana? Sisi branch tinggal catat dia mendapatkan vehicle. Dapetin vehicle dari siapa? Dari home office. Ya, jadi maka jurnalnya akan sama keduanya. Itu sebesar 150 juga bahkan. Nah, kalau teman-teman bingung HO branch itu gimana? Nah, intinya teman-teman, kalau misalkan di sisi HO di home office itu ada akun branch di debit, maka fix. Maka ini sudah pasti di sisi branch akan ada akun home office di sisi kredit. Jadi dia mengisi ini. Kalau di sini debit, di sini di kredit. Jadi kalau digabungkan dia rata kiri dan kanannya. Ini juga sama nih. Di San Francisco ada 150 di debit untuk branch, maka di sisi branch akan ada akun HO sebesar 150.000. Seperti itu. Jurnal nomor 4 seperti itu. Jurnal nomor 5 kita lanjut. Kantor pusat, kantor cabang menerima seluruh pelunasan piutang di mana 80% dari yang diterima Los Angeles disetorkan ke kantor pusat, sedangkan cabang San Francisco menyetorkan sepertiga dari yang cabang Los Angeles setorkan. Oke, berarti di sini
dia menerima piutang ya. Dari piutang itu ada di sini nih di atasnya. Tapi si cabang itu dia setoran ke home office-nya. Ya udah gimana pencatatannya kita buat dulu. Nah, di sini ada cash dan juga ada accounts receivable. Accounts receivable-nya sebesar apa? Sebesar yang ada di sini ya. Dia kan menerima piutang. Nah, ini di sini dulu. Lanjut. Yang ini. Nah, ini beda nih. Karena itu dia menerima AR. Tapi AR-nya itu ada yang disetorkan ke home office, teman-teman. Sehingga di sini dia menerima cash nggak sepenuhnya, melainkan ada yang disetorkan ke home office sehingga perlu ada akun HO di sini. Di mana AR-nya diterima 570. Tapi sebanyak berapa nih? Sebanyak 85% dari cabang Los Angeles disetorkan ke HO. Berarti di sini 85% disetorkan ke si HO-nya. Oke, kemudian sisanya, nah sisanya itu baru deh nanti dibayar atau diterima sendiri. Jadi sebesar segini, sisanya. Oke, jadi intinya di sini tuh maksudnya uangnya nggak diterima sepenuhnya tuh oleh si branch, melainkan ada yang harus diberikan ke home office-nya. Sehingga perlu ada jurnal atau ada akun tambahan, yaitu akun home office. Nah, di home office-nya, di sini juga ingat ya, kalau misalkan di sini ada HO di debit di sisi branch, maka di sisi home office ada akun branch di kredit. Intinya hanya saling mengisi lah ya. Di sini tinggal comot. Selanjutnya, di jurnal untuk sisi branch kedua itu juga sebenarnya sama teman-teman. Dimana dia menerima AR yang diterima itu ada 540, tapi ada yang harus disetorkan ke si home office-nya, yaitu disetorkan sebesar sepertiga dari cabang Los Angeles. Sebesar sepertiga yang disetorkan dari cabang Los Angeles. Berarti seperti ini. Oke, kita lanjut. Berarti ini udah, berarti di sini juga sama, ada branch, tapi San Francisco itu sebesar di sini. Nah, maka cash yang diterima oleh si home office itu bukan cuma cash dari accounts receivable aja, melainkan cash juga dari si anak-anaknya atau dari branch-branchnya. Oke, lanjut ke jurnal yang ke-6. Jurnal 6 di sini akuntan menyadari adanya kesalahan, sehingga kalau sadar ya udahlah dibenerin. Nah, di sini kita akan benerinnya satu-satu, teman-teman. Di mana si Los Angeles atau si LA ini kan harusnya menerima 2. Sementara San Francisco hanya menerima 1. Sementara di sini dia catat 22 ya, dengan nilai 150 dan 170. Itu kan artinya salah, teman-teman. Dimana kalau di sini seharusnya dibagi 2 dan 1, kan harusnya si branch LA itu dapat 2, maka 2 per 3 dikali 300, harusnya dia dapat 200. Sementara si San Francisco yang menerima 1 doang. 1 per 3-nya, dia harusnya menerima 200 dan 100. Tapi malah salah catat nih. Nah, kalau begitu kasusnya, maka kita harus bikin adjustment. Dimana di sini si branch SF-nya dicatat ketinggian. Atau dari branch LA-nya dulu dicatat kerendahan. Maka kalau catatnya kerendahan perlu ditambahin ya teman-teman. Itu dibikin adjustment branch LA sebesar 50.000, yaitu selisihnya. Dan branch SF juga sama, dia harusnya 100.000 tapi dicatatnya 150 ketinggian. Maka harus diturunin, dikurangi sebesar berapa? 150 kurang 100 yaitu 50.000. Oke. Dan yang di sini pun sama, teman-teman. Yang di sini pun sama, di mana di sini vehicle dia kan dicatat kerendahan. Benar ya, dicatat kerendahan. Maka untuk si LA di sini dia akan ditambahkan. Oke, akan ditambahkan yaitu vehicle-nya bertambah dan HO sebesar 50.000. Atau ingat aja, kalau misalkan di sini ada branch LA di debit, maka ada HO di kredit, itu fix. Jadi hal yang sama berlaku di sini. Kalau di sisi branch SF itu branch-nya ada di kredit, maka di debitnya adalah HO. Dan vehicle dia kan dicatat ketinggian, makanya diturunin sebesar berapa? Sebesar 50.000. Itu untuk nomor 6. Yang pertama, karena di sini belum selesai dari kita baca soal. Dia bilang ada bayar beban.
di mana kantor pusat akan membayarkan 1/5 dari seluruh beban yang terjadi di masing-masing cabang, kecuali depresiasi. Oke, berarti di sini ada beban ya, ada utilities expense, ada salaries expense. Nah, bedanya di sini bukan cuman dia bayarin beban dia sendiri, melainkan ada bayar beban untuk si branch-nya. Makanya di sini juga perlu dibikin akun branch LA dan branch SF. Branch LA dan branch SF. Oke, kita masukin sebesar beban yang nantinya akan diituin. Kita masukin dulu untuk New York 130.000, untuk yang gajinya 125.000. Nah, sisanya kita baru kerjain dari sini. Jurnal sebenarnya sama, cuman yang dibayar dia bukan bayar sendiri, melainkan dibayarin bareng HO. Ya, di sini ingat, kalau dia ada branch di debit, pasti ada HO di kredit. Kita lihat, untuk si Los Angeles ini 90.000, ini 80.000. Yang dibayarkan oleh HO itu adalah 1/5 dari seluruhnya. Oke, 1/5 dari seluruhnya ini. Nah, maka dibayar cash itu adalah sisanya ya. Sisanya ini. Itu sebesar 136.000. Kemudian lanjut lagi untuk si branch yang kedua. Di sini sama sebenarnya, jurnalnya sama, yang beda angkanya aja. Itu di sini 55.000 dan 60.000. Ditanggung oleh HO sebesar 1/5-nya, dan sisanya atau 4/5-nya ditanggung sendiri. Nah, ini baru nih. Baru di sini masukin branch LA itu tinggal ambil dari HO yang ada di LA, dan branch SF tinggal ambil HO yang ada di SF, dan sisanya karena dibayar beban pakai cash ya, tinggal pakai akun cash di sini. Udah deh, selesai seperti ini untuk yang transaksi nomor 6. Oke, ternyata udah habis teman-teman, sampai sini doang. Untuk apa? Untuk yang general entry-nya, cuman sampai sini. Maka sisanya sekarang kita akan bikin apa lagi nih? Jurnal transaksi penyesuaian. Kita akan bikin adjusting entries. Untuk adjusting entries di bagian home office and branch itu sebenarnya dikit banget, dimana kalian cuma perlu bikin satu aja. Oke, apa itu? Yaitu untuk depresiasi doang. Dimana kalau teman-teman ingat tadi di atas ada pembelian vehicle ya. Pembelian vehicle dilakukan nih pada 7 Maret, manfaatnya 15 tahun, gak ada nilai sisa, kendaraan disusutkan dengan metode garis lurus. Oke, kita buat ya, depreciation expense terhadap accumulated depreciation vehicle. Nah, sebesar apa? Di sini kita pakai yang udah bener ya, yaitu untuk per satu vehicle-nya kan 100.000. Nah, dibagi, dia nggak ada nilai sisa, langsung dibagi 15. Kemudian dia dibeli di tanggal 2, tuh 7 Maret. 7 Maret itu kan di bawah tanggal 15, artinya bulan Maretnya dihitung juga. Bulan Maret sampai bulan Desember itu ada 10 bulan ya. Ya 10 bulan, maka dikali 10 per 12. Nah, untuk cabang San Francisco ini kan dia menerima, maksudnya Los Angeles dia menerima 2 ya, maka di sini juga dikali 2 karena ada 2 vehicle. Sementara kalau dari sisi San Francisco dia cuma punya satu aja, jadi nggak usah dikali 2. Seperti ini, untuk adjusting entries satu aja cukup, nggak usah banyak-banyak. Nah, yang susah dari home office and branch itu biasanya apa sih? Biasanya itu ada di bagian closing entries-nya. Ya, ada di bagian closing entries-nya. Dimana di sini kita akan bikin banyak banget closing entries dan cukup sulit sebenarnya. Tapi daripada disulitin, mending kita kerjain ya. Closing entries seperti biasa yang kita close itu adalah beginning dan ending inventory. Tutup, menutup, beginning inventory. Nah, sebenarnya template sih ya kalau untuk ini closing, tinggal tutup aja beginning inventory apa sih? Yaitu seperti biasa, income summary terhadap merchandise inventory. Ini udah template ya teman-teman. Kalau misalkan bingung bisa dihafalin. Nah, beginning inventory ini baru nih
ada nih di sini keterangannya, di mana pada awal tahun 2022 diketahui persediaan New York, Los Angeles, dan Francisco adalah 950.000. 950.000 dengan rincian 55% New York. Berarti seperti ini. Dan untuk sisanya itu sebenarnya sama, teman-teman. Karena ya udah jurnal closing semuanya sama ya. Untuk home, untuk brands itu sama. Yaitu di sini paling bedanya adalah kalau untuk sisi Los Angeles itu 35%. Dan sisanya adalah San Francisco. Berarti sisanya tadi 35% udah. Kalau 55% udah, 35% udah, berarti sisanya tinggal 10% aja. 950.000 kali 10%. Ini kalau ditotalin semuanya akan jadi 950.000 ya. Nah, paling kalau untuk bikin closing entries di bagian branch itu teman-teman bikin catatan. Ya, ada. Karena seluruh inventory yang ada di branch itu sebenarnya bukan semuanya dari mereka. Melainkan ada kiriman dari si home office. Yaitu berapa? Kita lihat nih. Persediaan kantor dari cabang pusat. Oh, oke, persediaan kantor cabang yang berasal dari kantor pusat hanya sebesar 35% dengan markup 20% dari cost untuk Los Angeles dan 25% dari nilai faktur San Francisco. Oke, berarti from home office itu adalah 35% ya. Berarti 35% dari ini semua. Nah, ini kita bikin aja notes-nya. Oke, ada sebesar 35% yang berasal dari home office. Ini kita kasih warna merah. Karena notes. Nah, yang pertama udah, yang kedua kita nutup ending inventory. Ending inventory ya udah tinggal dibalik aja lah ya dari yang beginning inventory. Itu merchandise inventory terhadap income summary. Sebesar berapa kita lihat ada juga di soal nih. Nih di bawah. Saldo akhir persediaan untuk New York, LA, dan SF adalah 200.000. Di sini 100.000 dan 75.000. Nah, untuk jurnalnya sama, semuanya sama. Karena di sini cuma mau closing ending inventory, maka nggak ada yang perlu dibedain, cuman nominalnya aja. Dan jangan lupa kita juga harus bikin yang namanya from HO berapa banyak, karena nggak seluruh inventory dari branch itu punya mereka semua. Ada yang dari HO, di mana nih ada dikasih tahu nih 35% berasal dari kantor pusat. Berarti ini dikali 35%. Yang ini pun sama. Ini dikali 35%. Nah, closing kedua udah selesai. Kita lanjut ke closing ketiga. Kita menutup akun-akun nominal. Oke, menutup akun-akun nominal seperti sales, purchase, discount, return, dan lain sebagainya. Oke, di sini kalau di dalam kasus home office and branch itu shipment juga perlu di closing. Berarti di sini yang perlu kita close pertama ada sales revenue. Gitu. Sales revenue ini diambil dari atas, ada di sini. Kemudian shipment juga perlu di closing. Dimana di sini ada dua ya, ada LA dan ada SF. LA dan juga ada SF. Untuk LA ada di sini nih. Ya, ambil 287. Untuk SF ambil dari bawahnya 160. Kemudian, apakah ada lagi yang perlu ditutup dari sisi debit? Udah nggak ada lah ya. Lanjut, berarti kita tutup yang di sisi kredit. Di sisi kredit itu pasti ada purchase. Purchase itu ada di yang pertama, 500.000. Kemudian, apalagi? Itu akun-akun expense yang ada di sini. Oke, kita pindahin. Ini juga sama. Besar ini. Kemudian kita lihat lagi apakah ada lagi. Kita lihat. Oke, udah nggak ada. Semua sales, semua shipment udah ditutup. Kita bandingin debit sama kredit, gedean mana? Gedean debit. Maka untuk penyamannya ya, untuk bikin balance-nya ditaruh di sisi kredit. Seperti ini. Nah, untuk dari sisi brands pun juga sebenarnya sama ya, ada sales revenue.
Kemudian sales revenue ambil juga dari atas, dari yang sini. Ada juga akun shipment. Nah, shipment itu kalau misalkan di bagian branch, dia ada di sisi kredit. Maka shipment from HO. Kredit. Sebesar apa? Sebesar ambil dari sini nih, 350.000. Kemudian apalagi ada purchase ya, purchase dari sisi debit kita tutup ke kredit. Kredit jurnal pertama. Kemudian apalagi ya udah akun-akun bebannya. Oke, tinggal ambil. Kemudian, nah jangan lupa di sini jangan stop di salaries expense teman-teman ya, karena untuk yang bagian branch itu ada satu akun lagi, yaitu ini depreciation expense, jangan lupa. Oke, jangan lupa dimasukin depreciation expense. Karena kita totalin debit sama kredit, gedean debit, maka untuk penyamanya perlu ada di sisi kredit. Seperti ini. Dan hal yang sama juga berlaku sebenarnya untuk sisi branch yang satunya lagi. Ya. Ini sama, semuanya tinggal diambil dari atasnya. Shipment from HO diambil dari atas. Kemudian purchase juga diambil dari atas. Beban-beban semua diambil dari atas. Intinya sama seperti ini. Oke, untuk yang kedua udah selesai. Yang selanjutnya kita apain? Nah, kita akan tutup akun income summary dari si branch. Income summary dari branch. Oke, kita akan tutup akun-akun income summary dari si branch. Di mana di sini kita lihat income summary branch yang pertama nih, yang LA. Dia lebih banyak di debit. Kemudian di sini aku lupa masukin. Di sini ada debit, kemudian ada kredit dan ada kredit. Gedean mana? Debitnya atau kreditnya? Ternyata kita lihat, oh banyakkan kredit ya, karena ada 368. Maka kalau banyak di debit, lebih tepatnya banyak di kredit, kita closing, dia pindah ke debit. Oke, pindah ke debit dan closingnya pakai akun namanya HO. Itu sebesar selisihnya. Ya, kita tambahin yang ada di kredit, kita kurangi dengan yang lebih kecil yang ada di debit. Hal yang sama juga kita lakukan ke sebelah sini. Kita lihat debit sama kredit gedean mana untuk income summary. Di sini ada 95 di debit, ada 75 di kredit, ada 379 di kredit. Gedean di kredit. Ketika kita closing, pindahin ke debit. Oke. Itu sebesar berapa? Sama sebesar kreditnya kita tambahin dikurangi debit. Oke, sebesar 359.444. Setelah itu baru kita tutup lagi. Kalau misalnya di sini ada HO di kredit, maka di debit pasti ada akun branch. Ada akun branch, maka di sini ada branch LA, ada branch San Francisco, dan ini semua. Karena kalau teman-teman perhatiin di sini, kalau income summary lebih banyak di sisi kredit, itu ketika ditutup, dia kan income summary terhadap RE, retain earning. Nah, tapi di sini karena kasusnya, kalau misalkan home office dan branch, branch itu nggak akan mengakui keuntungan. Hanya si HO, maka dipindahin ke sini. Jadilah dia branch SF, branch LA, dan branch income. Itu senilai ini kita ambil, ini kita ambil, dan ini tinggal kita total. Oke. Dan kelima, apalagi kita mengakui realize profit. Untuk realize profit sebenarnya dari sisi branch itu mereka nggak buat jurnal, tapi di sini yang dibuat itu adalah kita mau menghitung berapa realize UIIP-nya. Karena kita kan mau menilai realize profit ya, maka kita akan menghitung berapa realize UIIP-nya. Di sini udah fix template-nya, di mana ada sales, ada UIIP, ada beginning, ada shipment tadi, dan ada ending inventory. Nah, untuk sisi sini, teman-teman, itu bisa kalian ambil untuk bagian beginning itu dari yang atas nih, yang kita bikin catatan. Beginning inventory, ini kan menutup beginning. Kita ambil, kita comot.
Kemudian kita lihat UIIP. Nah, UIIP untuk menghitung UIIP itu kita perlu pakai rate-nya, rate markup-nya. Jadi kita lihat di atas. Untuk Los Angeles itu 20% dari cost. Oke, 20% dari cost. Kalau misalkan teman-teman ingat tadi sebelumnya, kita udah hitung nih yang persentase dari cost, itu dia seperti ini hitungannya. Karena tadi kan 25% dari cost, nih 25% dari cost, ini jadi 125. Maka yang sama juga berlaku untuk ini. Di mana kita bagi dengan 120. Karena 120%, karena dia 20% dari cost. Kemudian dikali lagi dengan 20%. Kenapa perlu gitu? Karena kalau teman-teman baru hitung yang ini doang, yang sebelum dikali 20%, ini tuh sebenarnya adalah cost-nya. Ini nih cost-nya. Sementara UIIP itu adalah si markup-nya. Dan dia bilang markup-nya adalah 20% dari cost. Maka perlu dikali lagi nih dengan 20%. Oke. Nah, untuk shipment ambil dari mana? Shipment nggak usah kalian hitung capek-capek. Comot aja dari sini. Oke, comot aja dari sini. Dimana sales-nya berarti itu ambil yang ini. Shipment. Dan UIP-nya itu tinggal comot dari yang ini nih, udah dihitungin di branch-nya. 63.000. Kemudian ending. Endingnya juga ambil dari atasnya. Di sini kita udah bikin catatan. Dan yang ribet itu adalah nentuin persentase dari endingnya. Nah, teman-teman di sini tuh sebenarnya butuh logika ya. Butuh logika. Dimana kalau teman-teman tahu, ya kita bikin di sebelahnya deh. Teman-teman wajib tahu ya, dimana ending inventory itu sebenarnya dapat dari mana sih? Dapat dari mana sih ending inventory itu? Adalah dari beginning, kemudian ditambah dengan shipment. Oke, beginning dan shipment itu nilainya di akhir tahun akan menjadi ending inventory. Maka di sini, untuk menghitung persentase dari ending inventory, kita akan pakai rate yang sama dengan atas-atasnya. Contohnya di sini, dia ending inventory-nya 35.000. Dan atasnya shipment-nya itu 350.000. Artinya, untuk pakai rate yang mana rate-nya, itu teman-teman bisa samain dengan yang atasnya. Kalau misalkan di atas ini dia rate-nya itu adalah 20%, maka untuk ending inventory-nya pun dia akan pakai rate 20%. Ini kalau dia kasusnya, ending inventory lebih kecil dari shipment. Tapi kalau kedua, dia itu seperti ini misalnya. Ini 20.000 deh, ini 15.000. Nah, kalau misalkan seperti ini, ending inventory-nya adalah 35.000, berarti harus pakai rate yang mana nih? Nah, artinya teman-teman harus bagi dua. Bagi dua ya, dimana ambil pakai shipment, itu ambil 20.000-nya, berarti pakai 20%. Dan sisanya nih teman-teman, di sini jangan bikin 15 deh, bikin 50.000 ya, biar nggak bingung. Nah, sisanya, sisa 15.000-nya ini, sisa 15.000-nya, itu akan dihitung pakai rate yang pertama. Rate yang beginning. Karena sebenarnya ending inventory itu datangnya dari beginning dan juga dari shipment. Sementara, kalau misalnya kasusnya seperti ini, yang seperti dua ini, kasus kedua, itu teman-teman jangan ambil dari beginning dulu ya. Melainkan ambil dulu dari shipment-nya nih. Diambil dulu dari shipment-nya, nanti baru diambil, kalau misalnya kurang, baru dicomot dari beginning-nya. Oke, semoga paham. Jadi kalau nggak paham boleh tanya. Berarti di sini untuk ending-nya, persentase dari UIP-nya itu akan pakai UIP atau rate yang shipment-nya. Dimana shipment-nya kalau kita tarik lagi ke atas, ya shipment-nya di sini adalah pakai 18% dari nilai faktur. 18% dari nilai faktur. Artinya, untuk UIP ini teman-teman bisa langsung kalikan aja dengan 18%. Oke, tinggal langsung dikalikan dengan 18%. Coba Los Angeles 18% dari nilai faktur. Oke. Tunggu sebentar teman-teman. Shipment-nya adalah LA. Oh, berarti ada salah di sini. Iya, aku ada keliru di sini, salah baca soal nih. 3 per 5
berasal dari kantor pusat, bukan 35% ya teman-teman, 3/5 dari kantor pusat. Di sini 3/5 dari kantor pusat, bukan 35% dari kantor pusat. Maka di sini pun jadi seperti ini. Nah, udah benar nih. Baru berarti kita totalin. Nah, realized profitnya adalah seperti ini. Ya, realized profitnya sebesar ini. Hal yang sama juga kita lakukan untuk si branch kedua, di mana di sini untuk bagian beginning itu teman-teman juga bisa ambil seperti ini. Dan kita lihat kalau untuk beginningnya si SF itu dia bilang 25% dari nilai faktur untuk San Francisco. Dan yang di sini itu adalah nilai faktur, berarti tinggal dikali dengan 25%. Kemudian untuk shipment, ya teman-teman bisa langsung ambil dari atas shipmentnya ini, dan persentase atau UIP-nya juga bisa langsung ambil dari yang punya si ini, 40.000. Dan paling ending nih, endingnya itu sama seperti kasusnya ini, dia itu masih 45.000. 45.000 itu masih bisa include ke dalam bagian shipment. Maka untuk rate-nya pun pakai rate shipment, dimana untuk shipment-nya ini itu dia bilang adalah 25% dari nilai cost ya untuk San Francisco. Artinya kalau dia udah bilang cost, maka perlu dibagi dengan 125%. Kemudian kalau ini dibagi dengan 125 itu baru dapat cost-nya. Sementara UIP itu adalah markup-nya. Maka perlu dikali lagi dengan rate markup-nya, yaitu 25% dari cost. Nah, maka baru deh dapat seperti ini. Realized profit yang kedua, yaitu 39.313. Kalau udah kita lanjut, ya kita lanjut. Berarti di sini kita akan akui lagi sebenarnya sama branch income juga. Yaitu di sini kita akan pakai namanya akun UIIP terhadap branch income. Itu sebesar totalnya. Total si ini dan ini. Sebesar 110.908. Nah, ini yang kelima. Nanti keenam itu adalah kita totalin. Totalin branch income. Jadi kita lihat income lebih banyak ya. Nah, income kita tutup. 6 ini bukan totalin sebenarnya, menutup branch income. Yaitu income-nya lebih banyak di kredit, kita tutup di sebelah debit. Dan penyamanya adalah income summary. Yaitu ini. Nah, seperti ini. Baru deh yang ketujuh itu kita menentukan atau menutup income summary. Kita akan menentukan sebenarnya sini untung pergi sih. Itu dari mana caranya? Kita lihat, kita bandingkan seluruh akun income summary dari step 1 sampai step 6 dari sisi branch atau dari sisi HO ini. Kita lihat. Pertama, income summary di debit 522, dan di kredit 200, di kredit 800, di debit 500. Oh, di kredit 500. Nah, artinya kan lebih banyak di kredit ya. Income summary-nya lebih banyak di kredit sehingga ditutup, dia pindah ke debit. Nah, kita totalin semua yang ada di kredit. Totalin semua yang ada di kredit. Dikurangi dengan yang di debit. Baru dapat 1M atau 1 juta segini. Kemudian baru deh, kan aku udah bilang tadi, di branch itu nggak boleh mengakui return earning atau nggak boleh mengakui keuntungan. Sebenarnya keuntungan itu diakui oleh si HO. Makanya di sini baru ada closing untuk si yang return earning. Dan seperti biasa, karena di sini HO-nya udah di branch-nya udah nggak ada kegiatan lagi, di no entry. Untuk adjusting entries atau lebih tepatnya closing entries udah selesai. Berarti yang terakhir adalah elimination entries. Elimination entries itu juga sebenarnya nggak susah ya, teman-teman tinggal hafal format kalau mau cepetnya. Sebenarnya hafal format ya. Yaitu yang pertama kita harus eliminasi seluruh akun HO dan brand dari general ledger. Itu dari jurnal umum. Itu di sini biasanya ya teman-teman, biasanya akun HO itu akan ada di debit dan sisanya tuh ada di kredit. Ya, ini biasanya. Teman-teman bisa lihat lagi.
Oke, untuk HO kita totalin. Kenapa HO ada di debit? Itu artinya HO itu lebih banyak di kredit. Kita coba cek. Ya, kita tambah-tambahin semua yang di kredit. HO, ya ini HO di kredit. Kemudian HO di kredit lagi. Kemudian di sini ada HO di kredit. HO di kredit. Nah, ada HO di debit berarti mengurangi. Ada HO di debit berarti mengurangi. HO kredit tambah lagi. HO di kredit di debit berarti kurangi. HO di kredit 2 ditambahin. Nah, nanti dapat HO-nya segini. Branch-nya, karena di sini branch itu ditutup di sebelah kredit, dieliminasi di sebelah kredit, artinya dia lebih banyak di debit. Nah, kita cek. Ini branch LA ya. Branch LA itu berarti yang ini, di debit. Kemudian ini ada di debit. Kemudian ada di kredit. Ada di debit. Ada di debit. Nah, totalnya jadi 99.500. Yang brand San Francisco pun sama. Ada di kredit, artinya itu lebih banyak di debit. Nanti kita tambah-tambahin di debit. 200.000. 150. Kemudian berkurang dia 161, berkurang 50.000, dan nambah 23.000. Nah, jadi kalau teman-teman mau cek udah bener atau belum eliminasinya, kalian bandingkan sisi debit sama kredit, udah sama. Ya, totalnya 261. Artinya selamat, kalian udah kerjain dari atas sampai bawah dengan benar. Ya, pertama udah. Kedua, kita closing apa? Kita mengeliminasi akun shipment. Oke, untuk akumulasi atau eliminasi akun shipment, teman-teman tinggal comot dari atas semua. Pertama kita untuk yang si New York dengan Los Angeles dulu. Ya, berarti kita ambil yang ini nih. Yang ini kita eliminasi. Yaitu kan brand sama HO-nya udah dieliminasi nih. Yaitu sisanya aja nih, 3 belum dieliminasi. Yaitu ada shipment to brands. Ini tadi ada di kredit, ketika dieliminasi pindah di debit, UIP pun sama. Dan shipment from HO ya. Tadinya ada di sebelah debit pindah ke kredit. Jadi tinggal kita ambil yaitu 287, IP-nya adalah 63 dan shipment from HO-nya adalah ini. Hal yang sama juga untuk si akun atau brands SF ya. Shipment to brands, UIP dan shipment from HO. Itu untuk brands yang SF ini, San Francisco berarti ambil yang ini, UIP yang ambil yang ini, 40.000, dan shipment from HO-nya ambil dari si San Francisco. Nah, ini udah ketiga. Eliminasi yang ketiga itu adalah eliminasi beginning inventory. Nah, kalau beginning inventory mau kita eliminasi ya teman-teman, itu kita akan pakai jurnal UIP terhadap merchandise inventory beginning. Ini udah template dan nilainya tuh ambil dari mana? Ambil dari yang ini nih. Yang dari step realized profit. Ini yang kita hitung UIP-nya kita totalin semuanya. Itu 27.208. Dan yang terakhir, yang keempat itu adalah mengeliminasi ending inventory. Dimana untuk ini jurnalnya itu adalah merchandise inventory. Di sini IS atau income statement terhadap merchandise inventory balance sheet atau BS. Nah, nilainya juga sama ya, seperti yang di atasnya kita ambil dari yang tabel ini. Tinggal di total aja. Ending-endingnya. Dapat deh 19.800. Nah, ini kenapa sih jurnal kayak gini nih untuk yang ketiga ini? Yang dua ini mungkin bingung ya. Yang ketiga ini jurnalnya kenapa begini? Karena ini maksudnya itu teman-teman, kita kan eliminasi beginning inventory. Dimana beginning inventory itu kan dia memiliki atau mempunyai UIP dari si HO ketika dikirimkan ke branch. Dia mengandung UIP nih, seperti di awal nih. Dia ada UIP. Nah, makanya perlu di close atau dieliminasi. Hal yang sama juga sama nih untuk ending inventory. Kenapa dia ada
merchandise inventory income statement, dan ada merchandise inventory balance sheet. Nah, itu maksudnya, ini kurang lengkap, harusnya ada endingnya. Nah, seperti ini. Nah, kenapa? Karena maksudnya di ending inventory pun juga ada UIIP. Dan kalau teman-teman bikin income statement, itu kan ada COGS. COGS itu kan dibikin dari beginning, number purchase, kurang ending. Dan karena di sini ending inventory-nya itu overstated, teman-teman, karena mengandung UIIP, maka UIIP-nya perlu dikeluarin. Oke, UIIP-nya perlu dikeluarin, makanya karena overstated dia, overstated ketika ending inventory overstated, itu maka nilai ending inventory akan semakin besar dan COGS-nya pun makin kecil. Artinya nanti si bagian keuntungannya pun juga dicatat ketinggian. Makanya di sini perlu dikurangin, teman-teman. Perlu dikurangin di bagian debit. Sementara di balance sheet, nah di balance sheet merchandise inventory-nya itu dicatat dengan UIIP. Nah, makanya ini sebenarnya kasusnya sama seperti yang ini ya. Perlu ditutup karena di overstated ketinggian, perlu dikurangin, maka ditaruh di sebelah kredit. Seperti itu untuk analogi atau dari mana sih jurnalin datang seperti itu. Nah, nggak berasa udah 1 jam 40 menit lewat ya dari tadi kita basa-basi tentang consignment dan home office and branch. Dan teman-teman nanti ujian itu 4 soal ya. Ada consignment, ada HO branch, ada forex, foreign exchange, dan juga ada business combination. Nah, karena keterbatasan waktu juga lah ya. Jadi aku cuma bisa bahas 2 soal tersusah dan juga persentase yang paling gede aja menurut aku. Itu consignment dan home office and branch. Karena aku rasa nggak ada pertanyaan dari teman-teman, maka aku end meetingnya di sini. Semoga teman-teman paham dengan apa yang aku jelasin dari tadi. Kalau kalian ada pertanyaan, jangan ragu untuk tanyain ke aku via Teams boleh, atau kalian kalau mau minta line aku mungkin bisa tanyakan ke panitia-panitia mentoring dari Senak. Oke, sekian dari aku teman-teman. Terima kasih dan sampai jumpa di kesempatan lain. Thank you.